Ayo kita belajar. Kita buka kitab Ratapan, pasal yang ke-5. Secara akhirnya nanti saya belum tahu mengapa Bapa di surga menaruhkan pasal ini untuk kita pelajari saat ini. Tapi kita berharap selesai dari acara ini ada keputusan, ada sebuah tindakan ya yang kita ambil. Bukan dari saya, tapi dari masing-masing saudara yang mendengar ya pengajaran ini. Saya nggak tahu bagaimana nanti saudara akan menanggapi. Kita izinkan Roh Kudus untuk bekerja. Ya, Ratapan pasal yang ke-5 mulai ayat yang pertama. Coba saudara perhatikan judulnya apa? Untuk pemulihan. Nah, doa untuk pemulihan. Saya mendapat rahasia ini tahun 78. Saya nggak akan lupa pewahyuan itu. Dan itu merubah hidup saya sampai hari ini seperti ini. Ya, nanti waktu saudara dengar saya sampaikan kebenaran ini, pasti akan timbul sesuatu di hidup saudara bahwa kenapa saya baru tahu hari ini? Karena ini sebuah kebenaran mengagetkan dan relevan sampai hari ini juga. Tahun-tahun berikut setelah tahun 78, saya nggak tahu waktu tahun 2005 yang lalu, siapa yang ngikuti doa transformasi itu, 555 itu, 5 Mei 2005, masih ingat ya? Nah, saya berkata kepada banyak orang waktu itu, kalau kita lihat Alkitab, memulihkan bangsa ini itu nggak dengan kegiatan atau program atau acara. Setuju nggak saya ngomong itu? Memulihkan bangsa ini harus ada satu tindakan. Bahkan doa juga tidak, KKR seminar kebaktian juga tidak, retreat juga tidak. Lalu apa? Ini yang kita mulia. Kalau di pasal 5 kitab Ratapan ini diberi judul, saya tidak tahu sampai hari ini siapa memberi judul ini. Tapi saya percaya, walaupun judul ini bukan firman Tuhan, kan firmannya ada di isinya itu, bukan? Tapi saya percaya bahwa judul ini justru Tuhan yang menaruh. Tuhan memberikan kepada penterjemah Alkitab ini, doa untuk pemulihan. Jadi kesimpulannya, kalau kita ingin melihat pemulihan bangsa ini, maka Ratapan pasal 5 itu yang harus jadi acuan, jadi tindakan, jadi kegiatan buat kita semua. Coba katakan amin. Saya ulangi lagi. Jadi kalau kita ingin melihat bangsa ini dipulihkan, maka Ratapan 5 ini akan jadi acuan buat kita. Jangan lihat ke Pensacola, maaf ya, sehingga orang melihat sana. Dulu lihat ke Toronto Blessing, lihat ke Hillsong, lihat ke mana lagi itu ya, Florida, mana, oh banyaklah orang-orang melihat ke sana. Maaf, untuk melihat bangsa ini dipulihkan, maka kita harus lihat ayat ini. Saya akan baca ayat 1. Nah, kata kami ini adalah orang-orang yang harus dipulihkan itu. Ingatlah ya Yahweh apa yang terjadi atas kami. Pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Siapa kami ini? Ayat 2. Milik pusaka kami beralih kepada orang lain. Milik pusaka. Rumah-rumah kami kepada orang asing. Kita belum tahu siapa ini. Lagi sekali. Nah, ayat 3. Jelas, kami menjadi anak yatim, tak punya bapak, dan ibu kami seperti janda. Nah saudara, saya nggak tahu saudara perhatikan atau tidak, Roh Kudus selalu membawa saya kepada hal-hal tertentu yang akan merupakan, tim sini tim, yang merupakan tema untuk tahun itu. Nah biasanya kalau nggak akhir tahun, atau awal tahun, Tuhan itu memberi tema. Nah, kalau saudara perhatikan awal tahun 2013, Indonesia, berita yang muncul di awal Januari adalah pelecehan seksual anak-anak. Ikuti nggak berita itu? Sampai klimaksnya yang anak perempuan umur 10 tahun itu meninggal karena radang otak, ternyata dia diperkosa berkali-kali oleh bapaknya, bapak kandungnya. Dan itu terus terjadi. Nah, saya masih ingat kalau awal tahun lagi, tahun 2005, setiap awal tahun saya suka memperhatikan pidato Sekjen PBB. Kenapa saya perhatikan itu? Karena prinsip saya begini, gereja hadir itu bukan untuk dirinya dan bukan untuk Tuhan Yesus. Setuju nggak saya ngomong itu? Saya ulangi lagi, gereja itu hadir bukan untuk diri gereja itu sendiri dan juga bukan untuk Tuhan Yesus. Untuk siapa gereja itu hadir? Untuk dunia. Tuhan Yesus menekankan kamu adalah garam dunia dan terang dunia. Nah konsep ini kita nggak boleh lupa. Tapi yang terjadi sekarang ini,
Gereja hanya menikmati kehadiran Tuhan buat dirinya. Kita lupakan tugas kita kalau dunia ini. Nah, untuk melihat dunia, ya secara gampang saja politiknya. Ya kita lihat PBB ngomong apa. Jadi saya punya kebiasaan tiap awal tahun bisa 1 Januari, bisa 5 Januari tergantung. Ya, sekjen PBB pasti pidato untuk bicarakan dunia mau kemana. Nah, saya ingat betul tahun 2005, seminggu setelah tsunami yang menggoncangkan dunia itu, sekjen PBB waktu itu Kofi Annan menyampaikan pidato yang sangat mengagetkan. Dia bilang ketika kita sibuk dengan tsunami di Asia, dia pakai kata begitu. Tapi kita lupa ada tsunami yang lebih besar daripada itu. Saya bingung tsunami apa? Dia nyebut satu kata spesifik. Tsunami yang sedang melanda dunia, yaitu anak-anak jalanan. Aduh, hancur hati saya mendengar itu. Dan betul. Ya, memang dari tahun 80-an saya sudah punya pelayanan anak-anak jalanan itu. Ini tadi ini begitu tiba, wah langsung kontak dengan yang Pontianak. Sampai Ibu Utin, itu apa, saya lupa bagian apa, dia di Kementerian Sosial di Kalimantan Barat, bicara panjang lebar dengan saya. Karena saya baru beli rumah di Pontianak. Saya beli rumah itu cukup murah. Kalau harga pasaran 750 juta, saya nggak tahu kenapa pemiliknya jual 400 juta. Dan itu saya serahkan untuk jadi rumah buat anak-anak jalanan. Nah, beberapa yang lalu, waktu anak-anak kumpul di rumah itu, nah Kementerian Sosial ini datang. Kaget, siapa yang beli rumah ini? Dia bilang, oh ini orang Papua begini. Wah, kok bisa orang Papua mengasihi anak-anak Dayak di Pontianak? Nah, ketua timnya orang Timur, Pendeta Denny Nafi, cerita begini. Wah, saya mau ketemu. Nah, dia bilang, oh orangnya lagi di Amerika katanya. Yaudah kapan datang? Hari ini, tadi pas telepon. Wah, saya kaget Ibu Utin itu. Pak, terima kasih. Kami malu sebagai pemerintah, kami ini punya uang. Tapi kami nggak punya tenaga untuk ngurus anak-anak itu. Tuhan berkati, kalau saudara tahu di Denpasar, tanah kan mahal sekali, gila-gilaan bukan? Nah, 2 tahun yang lalu di Sasetan, itu nggak masih daerah tengah kota Denpasar. Saya sudah lama punya pelayanan anak-anak jalan juga di sana. Kontrak rumah cari. Nah, saya itu kalau kontrak rumah itu unik. Rumah yang ada setannya itu pasti murah. Selalu itu. Nah, cari banyak yang ada setannya tapi mahal-mahal. Ya nggak bisa kontrak saya juga. Nah, nggak tahu bagaimana ceritanya. Dengar, ada orang jual tanah. Kalau sana kan ukurannya are. Are itu 100 meter persegi. 8 are,6. Jadi 860 meter persegi di tengah kota Denpasar. Itu kalau harga umum nggak tahu berapa miliar. Tapi ini ditawarkan nggak sampai 600 juta. Ah, keliru pasti. Bermasalah mungkin. Dengan cerita ternyata tidak. Tanah itu nggak ada jalan keluarnya. Ketutup dengan berapa perumahan, ruko. Dan satu-satunya jalan cuma masuk lewat gereja. Nah, kebetulan pendetanya kenal. Nah, pendeta itu mengenalkan saya. Ternyata setelah saya beli, majelisnya nyesel. Jadi saya dipersulit. Tanah itu buntung sekarang. Nggak tahu mau bagaimana. Saya bilang, tenang. Saya bilang pada anak-anak, oh nggak usah panik. Wah, nggak bisa itu kenapa? Ya sudahlah. Maklum, gereja kan tetap manusia. Saya bilang, bukan Tuhan. Bisa saya salah. Jadi sampai sekarang belum ada jalan keluar. Nah, padahal kami sudah rencana mau bangun. Ya biar nanti lah. Nah, itu yang Tuhan berikan. Kenapa? Karena anak-anak jalanan itu. Kalau saudara perhatikan pelayanan Tuhan Yesus. Ya, perhatikan pelayanan Tuhan Yesus. Paling banyak dia bicara tentang anak-anak. Bahkan siapa pernah menemukan Tuhan Yesus sendiri ngomong, barang siapa di antara kamu menyesatkan seorang anak ini saja. Masih ingat? Terus diapakan? Orang itu suruh apain? Iya, ikatkan, kalungi batu kilangan dan buang ke laut. Nah, buat saya itu ayat yang paling sadis di antara semua firman Tuhan Yesus ucapkan. Bagaimana dari seorang Tuhan yang adalah kasih. Bukan penuh kasih loh, beda. Dia itu kasih sendiri. Toto bisa ngomong sesadis itu. Lah ini orang hidup. Ayo, jawab pertanyaan saya. Jago renang sekalipun. Kalau diganduli batu seberat itu bisa nggak dia berenang? Jawab bisa nggak? Nggak mungkin. Nah kalau kita, saudara baca di ensiklopedia. Batu kilangan itu paling ringan, berarti itu 20 kilo. Paling ringan. Karena untuk pemecah biji-bijian. Nah, saya pertama bingung, Tuhan kenapa? Engkau sadis sekali. Orang hidup-hidup
dicemplungin laut dengan gandulan batu 20 kilo. Nah dulu saya nggak ngerti. Tapi setelah melihat ratapan 5 ini saya kaget. Coba perhatikan. Ya, saya bersyukur di kalangan ini bukan gereja ya. Termasuk kemarin ini, tadi pagi kasus yang Depsos itu, Kementerian Sosial. Saya itu dikenal yang bukan gereja. Saya adalah pembela anak-anak. Tanggal 9 Mei yang lalu, belum sebulan ini, dan itu kebiasaan saya dapat telepon dari Kapok. Kaget bersama istri saya, kami cari rumahnya, aduh susah sekali. Tengah hari loh, gelapnya mau naik itu, ini mana lampunya? Sampai anak saya juga nyalakan handphone itu. Karena naik ke rumah susun itu loh. Ternyata itu orang Tionghoa semua. Tapi miskinnya luar biasa. Nah ada apa? Ada seorang bayi. Ya, umur 8 bulan lahir 31 Agustus 2012. Nah saya dengar. Karena saya itu titip. Kemanapun saya pergi saya titip ke orang-orang. Pokoknya siapa saja dengar. Ada anak yang ditolak atau dibuang. Jangan dibunuh. Cepat beritahu saya. Saya akan ambil. 3 tahun yang lalu, saya lagi belanja di Citraland, mau pulang ke Papua. Saya ini kalau ngelihat ada orang gelisah, ada orang panik gitu, Roh Kudus cepat gerakkan saya. Ini saya lihat seorang gadis, gelisah. Lalu lalang matanya kan kelihatan. Wah, saya kalau lihat itu saya nggak tahan. Saya samperi dia. Boleh nggak saya bantu? Dia ketakutan. Nggak apa-apa, saya pendeta. Saya mau nolong kamu kenapa? Terus dia tuh lihat kiri kanan seperti ketakutan. Kenapa? Bisa nggak om agak minggir? Boleh. Ternyata dia itu mahasiswi. Hamil. Nah oke, saya nggak mengurus siapa bapaknya anak ini. Ternyata dia orang dari Sulawesi. Di sini dengan tantenya. Setelah tahu dia hamil, tantenya marah. Nah ada kebingungan. Akhirnya saya tampung di kantor. Nah sampai biaya kelahiran dari kandungan, waktu itu kandungan baru 3 bulan. Sampai lahir saya biayai semuanya. Saya beri vitamin, saya ke dokter lah. Nah, saya kontak orang tuanya, saya ceritakan semua, saya tanya baik-baik, kami nggak mau tahu. Itu memang anak sosiator, oke. Pokoknya, ini nomor telepon saya. Kalau ada apa-apa, mau cari lewat saya saja. Sampai anak itu lahir, nah selama kandungan saya tanya, kamu mau pelihara atau tidak? Bilang enggak. Itu berkali-kali, istri saya juga meyakinkan, enggak, ya sudah. Kalau enggak, ada yang mau ngasuh. Nah, saya kan punya tim banyak di Papua. Ini sampai sekarang waiting listnya masih banyak juga. Ayo anak siapa lagi yang mau dibuang? Kasihkan. Banyak. Serius saudara, itu hati saya gara-gara nanti saya ceritakan itu. Nah, sampai lahir, ya satu keluarga sudah punya anak 2 ini. Betul-betul ingin. Pokoknya kalau perempuan, kami ambil. Karena anak kami 2 laki-laki guru bahasa Inggris di Nabire itu. Nah, sudah. Ternyata lahirnya perempuan. Saya bilang, kamu gak boleh milih loh. Kalau misalnya cowok, kamu gimana? Ya sudah gak apa-apa. Berarti Tuhan kasih kami 3 anak cowok. Ternyata lahir perempuan. Wah seneng. Nah karena ibunya nggak mau, jadi cuma 2 minggu saya izinkan NTI, kami pisah. Nah itu cara saya, ibu ini kandungnya dengan itu nggak boleh ketemu, nggak boleh kontak, supaya bebas. Mereka pun begitu. Itu nggak tahu anak keberapa yang sudah saya ambil tanggal 9 kemarin. Sekarang anak itu sudah umur 2 tahun. Bisa mirip mama yang ngadopsi ini. Nah itu contoh-contoh kecil saja. Banyak. Kalau saya ngajar kemana saya titip. Ini nomor telepon saya. Tolong dengar kabar. Ada yang mau dibuang. Jangan buang. Saya ngurus. Ini sekarang lagi nunggu kelahiran. Diperkirakan nanti 20 Juni lahir. Sekarang saya titipan di Lembang. Saya dapat waktu dia di Medan. Ya udah saya ungsikan. Oke, kamu ke Lembang. Jadi saya ini punya banyak tempat untuk nyimpen orang-orang seperti itu. Tapi dilayani. Ya, nah sampai hari ini dia belum memutuskan. Mau diasuh sendiri atau mau dikasih orang. Oke, saya nggak mau maksa. Supaya kamu mikir. Ya. Kalau toh kamu mau mengasuh, lebih baik. Kami akan tolong. Ya jangan takut. Pasti ada suami yang mau dengan kamu dan mau dengan anakmu juga. Ya belum tahu nek melahirkannya bagaimana. Kenapa? Apa sih bedanya anak orang dan anak binatang? Siapa bisa tahu? Ayo, apa bedanya anak orang dan anak binatang? Ayo, cepat yang lain jawab. Apa bedanya anak orang dan anak binatang? Ini penting kalau saudara tahu itu akan ngerti, gampang ngerti. Pasal 5. Punya parik? Punya roh. Terrohani turik. Iya. Ini 99 sekian persen anak binatang itu begitu lahir langsung lari dan bisa makan. Betul nggak? 99, sekian persen. Tapi anak orang sudah umur 5 tahun jangan sampai disuruh ngaduk susu sendiri. Kurang ajar nih mamanya. Loh betul nggak? 5 tahun
Belum bisa. Nah, di situ kita melihat bahwa kenapa Tuhan Yesus marah kepada orang yang menyesatkan anak kecil. Saya berikan gambaran begini ya. Apa yang muncul di perasaan saudara? Kalau saudara dipaksa minum sesuatu yang saudara nggak tahu, nggak suka lagi. Tapi dipaksa minum atau dipaksa makan. Saudara nggak tahu itu apa. Begitu coba nggak enak, tapi dipaksa. Jujur, ngalami apa? Berontak, sakit hati, kecewa. Nah, itu gambaran anak-anak. Ketika mereka dilecehkan, ketika mereka dibuang, sakit. Ini terus loh, dari bulan Januari sampai Mei, Juni, saya harap nggak ada kabar lagi. Yang dibunuh, betul nggak? Aduh macam-macam sudah. Aduh, kalau saya dengar itu betul, kenapa kok saya nggak tahu? Kalau tahu saya akan ambil betul anak-anak itu. Karena mereka nggak, ini yang penting. Bahkan kalau saya ngomong pada orang tua yang ribut dengan anaknya, ingat ya, ada banyak hal bisa menyakiti hati kita, betul nggak? Teman baik bisa ngecewakan, kita ditipu dan macam-macam. Tapi sakit hati yang paling sakit itu cuma satu. Kalau yang melahirkan kita itu nyakiti kita. Jawab iya atau tidak? Itu paling sakit. Yang melahirkan kita nyakiti kita, betul nggak? Sakit benar. Nah, saya menemukan kebenaran. Ingat toh, hanya Tuhan Yesus yang pernah berkata begini. Belajarlah kepada anak-anak. Pernah dengar ayat itu? Nah, ternyata kalimat pendek itu sampai hari ini, itu jadi hal yang luar biasa buat saya. Belajar dari anak-anak. Orang tua yang bermasalah dengan anak, menurut Alkitab 100% yang salah pasti orang tuanya, bukan anaknya. Kenapa? Sederhana pemikirannya. Gara-gara ayat itu, Roh Kudus ngembangkan. Nggak berhenti sampai hari ini. Maka itu Tuhan membawa saya, kelompok-kelompok Islam, kelompok yang bukan Kristen, juluki saya pemerhati anak, pembela anak. Dan itu kenyataan, saya betul-betul mengasihi mereka. Anak-anak, nggak ada seorang pun sebelum lahir membuat proposal untuk minta dilahirkan. Ngerti pertanyaan ini? Loh, betul tidak? Maka itu ketika mereka tidak minta untuk dilahirkan, tahu mereka ada. Dan yang melahirkan dan menyakiti. Wah, itu sakitnya dalam sekali loh. Nah, saya belajar dari tahun 70-an akhir. Sejak tahun ini, saya kesana ke situ, pokoknya keliling apa Indonesia maupun di luar negeri. Pertama-pertama saya itu marah kepada anak-anak itu. Yang protes, kenapa aku dilahirkan? Kenapa aku dilahirkan? Saya pikir anak kurang ajar, betul ya? Kok nggak terima kasih kamu pada yang melahirkan kamu? Tapi setelah kemana-kemana, loh, kok ada orang ngomong begini? Berarti bukan saya yang salah. Karena saya marah. Pasti ada alasan. Nah, saya mulai buat research. Ya, dengan buat kuesioner, ketemu anak-anak. Ini kesimpulan mereka. Aduh, mengaget. Jadi kalau saya tanya mereka. Jadi buat kalian senang ada papa mama, tapi nggak berfungsi. Atau kalian bisa lihat kuburan mereka. Ini yang buat saya shock. Jawaban mereka yang disakiti, mereka bilang, kami lebih senang lihat kuburan mereka. Hah? Akhirnya saya buat riset yang berikut. Kenapa ini anak-anak? Kok lebih senang lihat kuburan bapak ibunya daripada lihat hidup tapi nggak berfungsi? Nah, muncul itu. Karena sakit. Maaf, saya nggak akan cerita nama-nama mereka. Dari tangan saya, dari saya belum menikah sampai saya menikah. Berapa anak yang hasil perkosaan sekarang jadi orang hebat? Berapa anak yang dilahirkan nggak tahu siapa orang tuanya? Ini yang kemarin yang ditemukan di tong sampah Monas, ya, aduh baru kecelakaan di Lawang. Ternyata yang nolong itu justru ini modus baru. Disengaja dicelakai, jatuh, ditolong, nolong pura-pura bawa lari motornya. Nah, ini anak sampai hari ini nggak tahu siapa orang tuanya. Saya ketemu dia di Panti Asuhan Singaraja. Waktu dia masih SD. Nah, saya urus. Udah. Jadi yang hasil perkosaan. Yang satu ada di rumah saya di Surabaya. Ditemukan di kardus. Wah, 3 bulan tinggal dengan kami. Hampir tiap malam tidur bawa pisau. Kamu mau apa? Saya mau bunuh 2 orang itu. Kenapa saya dibuang?
Saya mau cari di mana mereka melahirkan saya. Aduh, ganas sekali. Karena sudah gede ketemunya di Bandung Indah Plaza. Di mall itu. Lagi jalan, Om saya ikut Om ya. Loh, kok ikut? Kamu dari mana? Itulah saya bersyukur. Mungkin Tuhan beri saya daya tarik untuk anak-anak dekat kali. Nggak kenal, Om saya ikut Om ya. Loh, kamu dari mana? Ternyata dari Panti Asuhan. Di Pajajaran situ. Ayo sekarang ke sana dulu. Jangan Om. Loh kenapa? Aduh janganlah Om. Ya karena dia nakal, dia takut. Enggak. Bagaimana kamu mau ikut? Kalau Om nggak tahu siapa kamu. Sudah nggak usah tahu Om. Memang saya juga nggak tahu siapa. Tahu saya siapa? Anaknya polos sekali ngomongnya. Sudah pokoknya ketemu dulu sama pimpinan panti. Akhirnya mau. Nah sudah ngomong. Udah terus pimpinan bilang, ayo kamu ke sana dulu. Saya keluar ngomong. Jadi anak ini didapat di depan satu rumah. Dalam kardus nggak ada tulisan apa-apa. Ari-arinya masih nempel. Pusatnya itu. Ya udah dititipkan ke sini. Nah aturannya di tempat ini SMP lulus harus keluar. Karena kami nggak mampu. Lah terus caranya ngambil gimana? Ya kami kan punya apa istilah mereka saya lupa. Kayak partner gitu lah. Ngasihin siapa mau anak ini, siapa mau anak ini. Nah anak ini nggak mau. Jelek, hitam, nakal katanya begitu memang. Ampun ini anak sudah lah. Udah. Dalam setahun lebih lah tinggal dengan kami. Rumah tetangga dicuriin semua sama dia. Aduh sampai berapa kali saya urusan polisi gara-gara anak ini. Tapi untung polisinya kenal itu ya. Ya karena dia mau nyakitin. Berapa kali itu tinggal di rumah. Pak, telepon Pak. Pasti mereka bohong Pak. Pasti mereka tahu orang tua saya itu siapa. Ya udah ya telepon. Saya telepon. Dengar ini. Nggak tahu. Sekarang jadi anak yang luar biasa. Jadi saya ngambil nggak cuma dari bayi, yang gede-gede juga. Dan ternyata kasih itu merubah semua kehidupan itu. Maka itu Tuhan berkati kami. Saya tuh bisa beli rumah banyak di banyak kota. Ya untuk nampung anak-anak itu. Kalau saya hitung sejak saya beli rumah pertama itu tahun 90 awal. Sampai sekarang ada kira 60 rumah lah. Yang Tuhan bisa berikan untuk saya. Dan Tuhan anugerah yang luar biasa. Ini kemarin waktu saya di Amerika dapat kabar yang di Manado. Saya di rumah di Manado. Pak dapat 2 lagi. Taruh. Saya bilang begitu. Jangan diusir ya. Nanti Papa kirim uang untuk biayanya. Terus. Nah karena mereka itu nggak minta untuk dilahirkan. Betul. Ini loh konsep penting. Jadi kalau mereka disakiti pasti sakit. Ada yang bisa buka Google nggak? Email, cari Dorothy Nolte. Ini orang hebat. Pernah dengar nggak nama itu? Dorothy Nolte. Cari Google, ya. DOROTHY. Terus Nolte. Nah, suarakan ketemu sebuah prinsip. Saya masih ingat waktu Mikhail Gorbachev jadi presiden Rusia. Nah, dia mengundang Dorothy Nolte ini ke Rusia, ke Uni Soviet untuk ngajar. Judulnya Children Learn What They Live. Nah ya. Nah, itu hebat sekali. Saya pakai konsepnya Dorothy Nolte. Dia anak Tuhan. Dia meninggal umur 294 beberapa tahun yang lalu. Hidupnya didedikasikan untuk anak. Buku-buku dia untuk anak-anak itu luar biasa. Bisa baca di sepintas nih. Iya, itu. Bagian pertama sedikit, terus bagian keduanya sedikit juga. Karena panjang. If children live with criticism, they learn to condemn. Nah, jadi kalau anak dikritik terus, kamu kok jelek, kamu kok bodoh, kamu itu. Dia akan rasa menuduh dirinya besar sekali. Terus? If children live with hostility, rasa ya. Jadi kurang terus di rumah. Nah ini yang saya mau pelajari. Anak kecil kan nggak tahu susah itu apa. Pokoknya harus ada. Aku lapar. Aku harus makan. Nah kalau mereka hidup dalam kekurangan, akhirnya dia harus fight dong. Untuk survive. Lompat aja bagian yang bawah. Itu yang positifnya. If children learn, ya apa ya? Yang mana? Nggak tahu. Iya, nomor 3 bagian terakhir lah. Saya nggak hafal. Jadi kalau anak itu hidup dalam lingkungan yang baik hati, ya mereka diterima, maka mereka akan belajar menghormati orang lain. Nah sekarang bayangkan, ternyata dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan, dengar ini kata penting, apapun ekspresi anak di luar rumah, itu adalah bentukan dari dalam rumah. Contoh kecil, anak kecil yang di luar rumah dari umur 4 tahun, 5 tahun, suka pukul temannya, suka ngerusak barang. Itu karena di rumah
terlalu banyak tekanan dan kemarahan, dan keluar pelampiasan. Tapi di luar ketemu lagi orang gede-gede kayak kita. Ini anaknya siapa ini? Betul nggak? Kan gemes juga lihat lagi. Gitu. Sana ini bingung. Aku harus hidup di mana? Padahal di luar rumah mereka itu ekspresi, tolong aku, perhatikan aku. Cuma kan nggak bisa ngomong. Aku nih di rumah saya kayak begini. Itu bahasa yang dia mau ngomong. Tapi nggak ada yang dengar. Bisa bayangkan nggak? Aduh. Maka kalau kita bongkar ya, yang itu dikatakan tentang anak-anak. Itu luar biasa. Ini baca di rumah ya. Yang sudah mulai punya anak harus tahu. Maaf. Tidak ada kitab suci agama apapun. Kecuali Alkitab. Yang menulis dengan angka spesifik 12 tahun. Aneh bukan? Kenapa dari kelahiran Tuhan Yesus sampai umur 30 tahun dia melayani? Seharusnya, kalau itu dibukukan, akan jauh lebih hebat daripada yang cuma 3,5 tahun dia hidup di 4 Injil. Ngerti maksud saya? Ngerti nggak maksudnya tuh? 30 tahun itu kan, wow, itu pasti hal-hal yang luar biasa. Nah, maka itu sampai ada seorang pengikut Buddha yang nulis toh, ternyata di antara umur itu Tuhan Yesus ke India belajar Buddha. Ada bukunya. Nah, itu imajinasi orang. Karena mereka gak mungkin lah nganggur. 30 tahun. Masa diam-diam saja? Tapi mengapa hanya Lukas yang menuliskan satu-satunya peristiwa in between? Dari dia lahir sampai dia melayani. Itu cuma Lukas. Dan spesifik ketika Yesus berumur 12 tahun. Ini luar biasa. Lukas itu dokter. Yang 3 bukan. Dokter tidak boleh mendiagnosa tanpa tahu usia. Betul tidak? Nah, yang lebih hebat lagi. Angka itu berlaku sampai hari ini. Bahwa umur 11 ke atas. Itu usia paling rawan. Betul enggak? Masalahnya kita ini lupa semua di umur itu waktu itu. Betul enggak? Kita lupa. Padahal kalau kita ingat itu luar biasa. 99,99% semua kita yang di usia 11-12 itu pasti berontak. Itulah usia puber. Ya, bahasa Arab akil balik, bahasa Melayunya pancaroba. Ya, perubahan musim. Nah, di situ besok ya kalau kalian punya anak mulai remaja, belasan harus jangan jadi papa mama. Jadilah teman untuk mereka. Karena anak-anak di usia itu, wah sudah mulai minta kamar sendiri. Terus kamar ditulis dilarang masuk kecuali aku. Ayo, pasti ada yang ingat dulu waktu masih remaja. Biasanya, pokoknya ada perubahan lah, macam-macam. Karena hormonal itu produksinya cepat sekali. Semua berubah. Nah, ketika orang tua memaksa diri jadi orang tua, benturan terjadi. Karena di masa itu, kita di masa itu tidak mau dianggap anak-anak lagi. Sok gede. Tapi orang tua kita, apalagi orang tua timur, wah, nekan betul. Alkitab itu luar biasa. Kalau kita jujur baik-baik baca, jelas dikatakan setelah sehari perjalanan, nanti pulang baca Lukas 2. Setelah sehari perjalanan, Maria dan Yusuf baru sadar, loh anak kita hilang. Lah kan keterlaluan ya orang tua. Sehari perjalanan, anak cuma 1 lagi, kok bisa nggak tahu hilang di mana? Apa yang kita pelajari sebagai orang tua? Ketika kita sibuk dengan dunia kita lupa dunia anak-anak, dan anak itu hilang. Berapa banyak diakan aktivis gereja yang aktif pelayanan, anaknya narkoba, hamil, aduh, karena lupa. Mereka nggak cuma ingin bapak ibunya rohani saja. Tapi lebih daripada itu, masa-masa itu perlu teman anak-anak ini. Nah, di masa itu papa mama jarang pulang karena sibuk di gereja terus. Hilang ini. Apalagi dengan dunia media, internet yang kayak begini. Aduh. Sampai 10 tahun yang lalu, ini saya berikan batasan. Sampai 10 tahun yang lalu, orang tua akan suka
Kalau anak-anaknya itu di rumah nggak keluar-keluar. Oh, kamu anak baik. Jangan zaman sekarang. Bahaya itu. Loh, ngerti nggak maksudnya? Internetnya ini nggak keluar rumah lebih bahaya zaman sekarang. Kenapa? Iya, nggak keluar kamar. Sudah punya dunia sendiri. Wih, ngeri. Maka itu, saya melihat bahwa saya kalau keliling kemana saja, anak kecil-kecil main iPad. Jangan bangga, ini ngerusak ini. Bukan sok papa mami bisa beli iPad, anak 6 beli 6. Bukan begitu, maaf. Ini berarti mama papa kurang waktu dengan anak-anak. Sampai anak-anak cari mama papa baru. Yaitu iPad-nya itu tadi, mama papanya. Ngeri. Padahal ada waktu. Nggak boleh terputus waktu itu. Nah, setelah sehari baru ingat. Balik sehari lagi tuh. Berarti hilang berapa hari itu Tuhan Yesus? 2 hari. Nah, untungnya dia nggak ke warnet tapi ke bait suci. Istilah sekarang. Ya toh. Cari-cari di mana? Kan dikatakan sampai mereka cari ke family teman-teman. Nggak ada yang tahu. Yusuf yang ingat. Pasti di bait suci. Nah, kalau saudara punya Alkitab terjemahan lama, akan kaget diterjemahkan. Ketika Tuhan Yesus, ketika Maria dan Yusuf sampai, ditegur tuh namanya orang tua. Kamu kok hilang? Jawabannya kasar. Masa kamu nggak tahu? Kalau aku harus ada di rumah papaku? Kasar sekali. Maria menyimpan semua dalam hati. Ditulis begitu. Saudara, begitu pelajari Alkitab itu bukan dari konsep rohani. Ini buku psikologi, buku pendidikan, buku biologi, buku kimia, buku macam-macam. Katakan amin. Semua masalah hidup jawabannya ada di sini. Beri tanda ya, kalau enggak kita kembali. Saya mau tinggalkan dulu paratapan ini. Saya mau baca satu ayat. Ulangan pasal 6 ayat 7. Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Kepada siapa? Alkitab sudah bilang kepada siapa? Anak-anakmu. Jadi ini perintah untuk siapa? Ulangan 6 ayat 7. Jadi perintah untuk siapa? Orang tua. Jangan lupa kata berulang-ulang. Jadi saya ngajari anak-anak sekarang. Bukan ngajari orang tuanya. Kalau mama papamu sering marah. Berapa kali nih papa bicara pada kamu? Tapi kenapa kamu gak ngerti? Maka saya suruh jawab pakai ayat ini. Kurang berulang-ulang pak. Lu serius? Maka itu kalau saudara cuma baru 3-4 kali ngajar. Lalu memaksa anak bisa ngerti, salah. Ingat Tuhan Yesus 3 kali dia memberitahu kepada murid-murid. Bahwa aku harus mati di Yerusalem, dikuburkan tapi bangkit pada hari ketiga. Ayo, yang ngajar Tuhan Yesus 3 kali. Mereka ingat atau lupa? Lupa. Yang ngajar Yesus itu lupa. Apalagi kita ngajar, lebih lupa semua itu orang. Ngerti logikanya? Berulang-ulang. Dan gak cuma itu, perhatikan. Dan membicarakannya. Saya suka dengan firman ini. Ganti kata mendiskusikan. Jangan sekali-kali menganggap remeh ide logika anak kecil. Katakan amin. Imajinasi anak-anak itulah yang dimaksud secara akurat oleh Tuhan Yesus. Belajarlah kepada anak-anak. Saudara, logika anak-anak itu masih murni. Belum terkontaminasi kredit, cicilan rumah, bayar listrik. Belum. Betul enggak? Maka itu pikiran mereka itu masih polos murni. Siapa ingat? Siapa orang pertama yang mempunyai ide orang bisa terbang di zaman modern ini? Ya, Wright bersaudara. Itu anak pendeta, kakak beradik. Lah imajinasi mereka itu imajinasi anak-anak. Kalau burung bisa terbang, orang pasti bisa. Polos logikanya. Kalau kita sudah gede gini mikir, enggak mungkin. Nah, tapi anak-anak, maka itu muncul. Ingat Thomas Alva Edison? Dia on betul. Karena cuma kelas 3 SD enggak naik kelas lagi. Terus dikeluarkan. Dia punya ide. Listrik itu bisa disimpan dan bisa menyala. Itu imajinasi. Nah, itu untuk dikatakan belajarlah kepada anak-anak. Yaitu dengan cara berdiskusi dengan mereka. Pendapat mereka apa saja jangan direndahkan. Karena ada sesuatu. Jadi nggak cuma ngajar tapi diskusi. Membicarakan. Ada 4 tempat. Catat aja, ada 4 tempat. Begitu kenapa saya suka beli rumah untuk anak-anak itu. Karena ada ayat ini. Tempat pertama di mana baca kitab saudara? Apabila engkau duduk di rumah
duduk di rumahmu. Nah, kata rumah ini yang luar biasa. Tahun 80-an, Roh Kudus itu unik kalau ngajar saya. Pasti di berhadapan pada kasus. Saya ke sini, saya ke situ, kemana saja. Ternyata anak-anak itu punya satu kata sakti. Kalau mama papanya senang pesta, pesta belum selesai, tapi mereka capek. Mereka ngomong kata apa? Satu aja, pulang. Habis dah. Kalau dia bilang pulang si kecil itu, bujuklah pakai apa? Pulang, pulang. Nah, di situ saya buat riset. Ada apa di balik kata pulang ini? Kenapa? Karena semua mereka begitu bilang pulang, logika kita orang gede ini anak capek. Betul? Tapi faktanya sampai rumah main. Nah, mama suka pesta marah. Kenapa tadi minta pulang? Kalau saya jadi anak mama balik sendiri dah. Nah, dari situ saya menemukan, saya buat riset ke apa sih di balik kata pulang. Karena saya yang buat riset itu termasuk tunawisma. Saya ngajak tunawisma jalan-jalan ke acara apa. Padahal rumahnya kan cuma di pinggir jembatan, di pinggir sungai yang cuma pakai kardus. Tetap berkata pulang. Bukan ke kardus, nggak begitu kok. Pulang. Ngerti nggak maksudnya? Ada apa di balik pulang? Ternyata Lukas 15 jawabannya. Anak terhilang itu loh. Pulang. Nah, dari situ saya mulai menyelidiki kata rumah. Dari berbagai bahasa yang saya tahu. Ternyata cuma bahasa Indonesia yang paling miskin. Rumah ya rumah. Contoh, Inggris a house dan a home. Nah, menurut saudara, buat anak-anak, kata pulang ini ke a house atau ke a home? Home. Karena buat mereka nggak perlu bagus besar rumah, enggak. Pokoknya home. Wow. Itu kata luar biasa. Jadi home itu suasana. Saudara pasti setuju kalau saya katakan ini. Itu karena Roh Kudus ketika Tuhan membawa saya menyelidiki tentang anak-anak. A house, ayo kita perhatikan. A house itu bisa dibangun dengan duit. Setuju? Tapi a home, no way. Mau duit berapa kamu bangun a home? Betul? A home hanya bisa dibangun oleh papa mama yang harmonis. Nah, dunia kekurangan ini. Gara-gara itu saya belajar psikologi. Ternyata orang paling malang dan paling celak. Ternyata orang yang paling malang di dunia itu bukan orang malang. Orang yang paling malang adalah orang gak pernah bisa berkata, aku pulang. Maka selama saya jadi hamba Tuhan, satu kata yang buat saya bahagia. Kalau saya menemukan anak yang terbuang dan bisa berkata, Pak, aku mau pulang. Waduh, itu di hati saya. Ini yang Tuhan cari, aku mau pulang. Dan gak tahu berapa ribu anak yang sudah saya bisa buat, aku mau pulang. Karena ada rumah buat mereka untuk pulang. Nah, dari situ saya juga belajar, anak-anak itu jangan diberi pakaian pesta. Saya membela hak anak-anak, maka itu saya ngomong, mama-mama yang seringkali jahat, anak-anak dikasih pakaian pesta. Yang senang kan mamanya, wih cakep ya, wih cantiknya, kayak Cinderella kayak apa. Tapi saudara tahu nggak, anak itu tersiksa. Maka itu anak-anak nggak pernah bisa tahan lebih dari 3 jam pakaian pesta. Copot semua. Perhatikan dia atau tidak. Ternyata pakaian pesta itu pakaian kemunafikan. Hanya orang gede yang bisa pakai. Katakan amin. Nggak bisa ya. Serius, saudara. Ya, maka itu yang punya anak cewek khususnya jangan nanggep lucu. Cantik kasih pakaian mahal-mahal. Jangan. Mereka tersiksa. Nggak enak. Nah, di sini saya belajar lagi satu hal. Jadi menurut saudara, di rumah atau di gereja, orang itu bisa munafik. Nah, maka itu jangan ke gereja. Lu serius? Maka itu anak-anak, ternyata kata, ma pulang. Itu maunya nyopot itu semua yang buat dia gatel. Gak enak. Begitu di rumah, ya udah pakai kolor pun, siapa ngomong? Siapa marah? Luar biasa. Maka itu nggak ada orang tidur pakai pakaian pesta kecuali lagi mabuk. Ngerti nggak istilah itu? Di rumah nggak ada kemunafikan. Home. Nah, anak-anak itu perlu. Jadi tempat pertama untuk mengajar dan diskusi dengan anak waktu duduk di rumahmu. Itu tempat yang pertama.
Tapi seringkali orang tua sadarnya terlambat. Kapan orang tua memberi hukum? Mulai besok duduk di rumah. Ketika anaknya pulangnya pagi. Terjadi apa? Benturan lagi. Nggak mau. Karena ketika kita sadar harus duduk di rumah, mereka sudah punya dunia sendiri. Betul nggak? Nah, kapan duduk di rumah? Dari lahir umur 0 sampai paling tidak 10 tahun. Itu the golden time of life. Disitulah sekolah terbaik, bukan di UPH, bukan di Tarkanita, bukan apalagi bahasa yang hafal semuanya itu. Sekolah terbaik itu di rumah. Gurunya papa mama. Dari ayat itu Amerika punya homeschooling dari ayat ini. Di situ anak-anak belajar dari hidup kita. Ada 4 tempat, saya persingkat saja. Tempat kedua, apabila engkau sedang dalam perjalanan. Mengapa Tuhan izinkan semua anak yang umurnya 3 tahun ke atas seminggu nggak diajak keluar rumah? Protes loh. Betul nggak? Protes. Ayo keluar. Kemana nggak tahu, pokoknya keluar. Ternyata otaknya itu haus ilmu. Ingin tahu yang baru apa? Ingin tahu. Maka itu Tuhan izinkan anak umur 3 tahun ke atas. Cerewet, nyampun dah. Ngeliat apa tanya. Dengar apa tanya. Ini apa ini? Itu kenapa itu? Nah, tapi gobloknya kita. Masih kecil banyak mulut, diam kamu. Aduh, saudara, padahal ini Tuhan suruh kita ngajar. Jangan diberangus mulutnya. Katakan amin. Itu kalau punya anak Erik ya. Ini penting sekali. Luar biasa Papa itu. Jadi tahu apa, dengar apa, lihat apa, tanya semua. Jadi kita harus jadi guru yang baik. Tempat ketiga, hebat. Waktu mau tidur. Nah, dari kata mau tidur ini, tempat berbaring itu, saya bongkar. Wow, saya kaget sekali. Apa yang sangat dipentingkan oleh Tuhan Yesus ketika dia berkata kepada kita, belajar kepada yang kecil itu, ternyata imajinasi. Maka itu yang mau jadi orang tua, yang mau menikah, yang belum menikah juga harus siap. Andi, Fang mau punya anak lagi boleh setelah dengar firman ini, karena yang 2 mungkin sempat salah, yang ketiga harus benar. Dengarkan baik-baik. Yang kita belajar dari mereka adalah imajinasi mereka. Maka itu kita harus belajar. Ternyata, ya, saya nggak tahu saudara berapa bersaudara. Tadi Erik saya tahu 4. Ya, 4 masih lumayan. 3, 2 agak sulit. Artinya begini, sadar nggak? Walaupun anak kandung, papa mama didiknya nggak bisa sama. Jawabnya atau tidak? Aneh. Dari satu papa satu mama kok bisa beda? Nah itu tadi. Karena imajinasi beda-beda. Jadi saudara dan saya sebagai orang tua tidak boleh melakukan pendidikan karena baca buku. Terus kita praktekkan ke anak, hancur dia. Pelajari dulu imajinasi anak ini. Udah, untuk mempersingkat, cari film Three Idiots. Itu film bagus sekali saudara. Saya menolong banyak orang tua. Lihat film itu. Jangan mau paksa anakmu jadi seperti yang kamu mau. Mati itu anak. Yang belum nonton cari. Film itu bagus sekali. Apa? Film India. Ampun itu film. Ya tertawa, ya menangis saya lihat itu. Tapi itu kisah nyata loh. Ini itu kisah nyata. Seringkali orang tua memaksa keinginannya. Untuk anaknya jadi apa. Padahal harus belajar. Imajinasi. Nah, ayat ini menolong. Mengapa semua anak di negara manapun, ya negara manapun yang kami pergi, pertama-tama kami menikah, istri saya bingung. Begitu kita boleh sampai negara baru, saya langsung cari buku anak-anak, dunia anak-anak. Ternyata karena mau belajar ayat ini. Ternyata di semua negara, bangsa apa saja, semua anak balita khususnya kalau mau tidur pasti minta cerita. Ya atau tidak? Saya pernah praktek satu anak selama 6 bulan. Cerita yang sama. Saya sudah ngitung 43 kali saya ceritain. Sampai bukunya kumal. Anak itu gak bosan. Yang bingung saya. Ternyata saya belajar. Setiap kali diulang muncul hal baru. Sampai dia bosan sendiri. Luar biasa. Nah untuk apa cerita sebelum tidur? Ya kalau dalam bahasa simpelnya. Itulah makanan imajinasi mereka. Ketika mereka dengar cerita. Ya. Roh Kudus akan jadi sutradaranya. Dan anak kita akan jadi aktornya. Nah selama tidur itu muncul. Maka itu gak bosan-bosan. Besok lagi. Karena ini bersambung. Serinya belum selesai. Wah hebat sekali. Maka itu siapa pernah lihat bayi-bayi. Tapi belum tahu jawabannya. Hari ini ketemu jawabannya. Kalau mereka lagi tidur nyenyak sekali.
Tiba-tiba bisa tertawa sendiri. Gak ada apa-apa. Pada lihat nggak? Atau enggak? Nangis. Nah, ternyata mereka itu mimpi. Mengapa balita mimpinya minimal 20-30 kali sehari? Kalau sudah gede-gede jangan mimpi banyak-banyak. Berarti kebanyakan tidur itu. Kalau kecil mimpi boleh. Karena dalam mimpi mereka itu, imajinasi mereka itu pecah semuanya. Saya nggak bisa bayangkan. Kalau itu dari kecil dipelihara, anak itu pasti jenius. Banyak orang tua salah. Anak jenius karena sekolahnya. Tidak, karena mimpinya ternyata. Kalau begitu ya, ada mama-mama kurang ajar itu. Waktu anak mau tidur, sinetronnya main. Yang kesukaan mamanya. Ada setan di jendela. Nggak tidur sama kamu, ada setan. Goblok ini mama. Awas ya. Akhirnya mimpinya nightmare betul malam itu. Jahat, saudara. Nah, inilah salah satu bukti bahwa Alkitab itu up to date, katakan amin. Berlaku dalam zaman kapan saja. Dahsyat sekali. Perhatikan anak-anak, khususnya cewek. Cowok ada, tapi nggak banyak. Kalau mereka bangun tidur siang hari ya, bukan tidur malam. Dia mencari pojokan, ngomong sendiri. Sampai masih, jangan dilarang. Karena dia mengulangi mimpinya. Untuk mematrikan itu ke imajinasinya. Dengan mengulang mimpi itu. Luar biasa itu. Maka itu kalau anak-anak sudah ingin pandai, beri cerita-cerita yang hebat sebelum tidur. Supaya imajinasinya terbang. Dan nanti jadi jenius. Tempat keempat waktu mereka bangun. Kenapa anak kecil bangun nangis? Karena mau cerita. Untuk didengerin apa yang dialami dalam tidurnya tadi. Jangan dibilang, kok aneh-aneh kamu? Jangan bilang begitu loh. Biarin. Aneh buat kita, buat dia enggak loh. Iya enggak. Karena itu imajinasinya. Nah, saudara bisa bayangkan kalau semua anak dikembalikan ke ayat ini. Bangsa ini akan jadi apa? Enggak perlu sekolah bagus, enggak perlu. Maka itu saya buat sekolah berasrama di Papua. Untuk anak-anak ini. Semua mereka punya imajinasi yang luar biasa. Jadi saya enggak nolong mereka, saya sekolahkan mereka juga. Mungkin saya satu-satunya pendeta di Indonesia. Mungkin kalau ada beritahu saya supaya saya juga belajar. Sampai 16 Maret yang terakhir. Karena ini belum ada wisuda lagi. 16 Maret terus yang terakhir ini. Kalau nggak salah itu anak S1 yang 380 sekian saya luluskan. Jadi uang saya itu habis untuk nyekolahkan anak-anak itu. Dari 380 sekian sarjana S1, 45 S2. Dan 4 orang sudah doktor. Tadi Kiki saya dibetulin. Itu suaminya itu anak saya doktor. Nanti September ini dia akan lulus dari UI. Kalau dia lulus doktor yang kelima. Dan nggak ada yang teologi. Saya nggak mau. Semuanya sekuler. Saya meluluskan 12 dokter umum, 2 spesialis. Dan tiap tahun kok sudah bulan Mei, Juni, Juli. Aduh, itu bulan paling sibuk dan paling berat buat saya. Karena kan pendaftaran baru, SPP semuanya. Karena kalau saya nyekolahkan mereka, nggak cuma SPP semua. Ini satu kecelakaan di Batam. Harus operasi 30 juta lagi. Rahangnya putus harus dipen. Aduh, sudah. Nanti tanggal 10 saya mesti ke sana untuk melihat anak ini. Ya. Anak ini yatim piatu. Jadi macam-macam yang diurus. Jadi biaya hidup, kos, semuanya, uang buku, uang transport. Dan Tuhan itu berkati luar biasa. Dan banyak orang heran loh. Kenapa kok kamu ngurus itu? Itu bukan anak saya. Anaknya Papa di surga. Itu tadi. Karena nggak ada seorang pun anak yang minta untuk dilahirkan. Kalau mereka ada di dunia berarti karena Tuhan yang titip kepada kita. Jadi saya enteng aja. Kalau nggak ada uang ya macet, saya bilang begitu. Urusan Tuhan. Yang khawatir Tuhan bukan saya. Itu anak-anak Tuhan kok. Dan Tuhan cukupi luar biasa. Maka itu saya kagum. Nah akhirnya saya bisa mendirikan sekolah-sekolah gratis. Sekolah yang Tuhan percayakan kepada saya di 10 provinsi. Bayangkan ya. Dan 80% itu sekolah gratis. Siapa yang belum nonton film Laskar Pelangi? Segini banyak enggak ada. Bukan orang Indonesia nih berarti. Lu serius, nonton film Laskar Pelangi. Itu film bagus sekali. Kisah nyata di Belitung Timur, kampungnya Ahok. Muhammadiyah buat sekolah gratis. Waktu film itu muncul, saya telepon teman-teman saya yang punya sekolah Kristen. Baik kepala sekolahnya, baik pendetanya, baik ketua yayasannya. Nonton kalian. Nggak nonton awas, saya cek lagi. Untuk apa? Inilah menyedihkan. Ayo jujur. Tiap kali kita mendengar kata sekolah Kristen, sekolah Katolik, yang muncul apa pertama? Nah, Islam bisa buat sekolah gratis. Saudara klik di Google, 10 besar
pendidikan terbaik di Indonesia, 5 itu Islam. Sedih kita melihat. 25 Mei itu berapa hari lalu ya? 2 minggu ya? Ya, saya dari Jogja. Ada retreat 12 kampus di Kaliurang. Terus saya nemui ada orang Manado, Kristen. Saya dengar mereka di Rumah Sakit Islam Muhammadiyah, RSI, Rumah Sakit Islam Jogja. Loh, saya kaget. Nggak keliru apa yang terjadi. Di Rumah Sakit Islam Jogja, itu biaya kamar kelas 1 kalau pakai AC 150.000. Dokter spesialis sekali datang 27.500 rupiah. Hah? Saya marah, saya nangis. Mana rumah sakit Kristen? Maka itu mereka dari Manado dibawa ke Jogja karena nggak mampu bayar. Maaf ya, kalau kita dengar ini, apa sih kerja gereja itu kalau begitu? Betul nggak? Boleh nggak kita bertanya seperti ini? Dokter spesialis internis ini, karena dia kena gula sudah busuk kakinya. 27.500 rupiah. Nggak keliru saya tanya. 275.000. Bukan, ini loh kwitansinya. Bayangkan. Tolong nonton film Laskar Pelangi. Sekarang dia satu-satunya film Indonesia yang diambil Hollywood. Namanya Rainbow Warrior. Waktu pemerintah Australia. Saya 2 kali ketemu Andri Hirata. Saya salami dia. Saya beri dia dorongan hebat. Dan sekarang sudah 3 buku yang dia garap. Bagus. Nah, novel Laskar Pelangi September 2012. Saya sampai datang khusus ke Melbourne karena saya dengar berita, saya ngikuti. Kementerian Pendidikan Australia mengambil Laskar Pelangi novel itu menjadi novel wajib untuk mahasiswa Australia yang belajar bahasa Indonesia. Saya datang khusus ke Melbourne hanya memberi ucapan selamat Pak Andri. Saya bangga. Novelmu jadi buku wajib yang untuk dinilai, bukan untuk yang belajar sastra Indonesia. Hebat sekali. Tolong ya nonton film itu. Saya bilang kepada teman-teman saya yang punya sekolah Kristen, kamu tahu? Film Laskar Pelangi itu melempar tai ke muka Tuhan Yesus. Yesus yang ngajar gratis dan penuh kasih. Kita membuat sekolah begitu mahal. Islam gak ada kasih, semuanya balas. Gigi bayar dengan gigi, mata ganti mata. Toh bisa memperhatikan orang kayak begitu. Nanti ya, anak-anak itu perlu rumah. Oke, kembali ke Ratapan 5. Ayat 3, saya ulangi. Jadi pemulihan itu harus dikerjakan kepada anak-anak yatim ini. Katakan amin. Maka itu saya mengambil mereka. Ayat 3 saya ulangi. Kami menjadi anak yatim, tak punya bapak, fatherless. Dan ibu kami seperti janda. Nah tahun 78 pertama kali saya baca ini, saya bingung. Kenapa janda kok pakai seperti? Kenapa nggak bilang aja, ibu kami janda? Saya nggak ketemu jawabannya. Tahun 80-an, Amerika negara pertama di dunia yang memunculkan istilah single parent. Nah ini ngaco sudah. Parent itu nggak bisa single. Kenapa single parent? Karena free sex. Nggak sampai 5 tahun, saya ingat betul. Kata itu berubah jadi single mother sampai hari ini. Dan ternyata ini ayatnya. Disebut seperti janda. Karena bukan janda. Janda kalau sudah menikah, cerai atau mati. Janda. Loh ini gak kawin loh. Tapi punya anak gak ada bapaknya. Ya seperti dong. Hebat gak Alkitab itu. Jadi mereka ini yang harus dipulihkan di bangsa ini. Ingat. Kofi Annan Januari 2005 berkata. Tsunami yang terbesar bukan di Aceh. Tapi di kota-kota besar. Street kids. Anak-anak jalanan luar biasa. Siapa yang ngurus mereka? Kami suami istri sudah 4 kali ke Brasil. Aduh, saya nggak pernah lihat negara seperti Brasil. Itu anak jalanan, itu kayak tikus. Ngerti kayak tikus? Dibunuhnya jadi dor. Karena hama. Karena free sex. Aduh, itu. Aduh, udahlah. Ya sudah, mati nggak ada yang ngurus kok. Nggak tahu anaknya siapa. Habis mereka nyuri. Ngerampok. Aduh, sudah. Betul-betul kayak hama. Saya nggak pernah lihat negara kayak Brasil, Tuhan tuh. Ya karena free sex, punya anak buang ya udah. Nah ini yang kita harus perhatikan. Ayat 4. Air kami, ini cuma air. Kami minum dengan membayar. Kami mendapat kayu dengan bayaran. Nah kayu itu kan untuk hidup, untuk masak, untuk apa? Loh air aja nggak gratis untuk anak-anak itu. Bagaimana mereka bisa hidup? Kayu aja harus bayar. Nah di sini kami dikejar dekat-dekat. Kami lelah. Bagi kami tak ada istirahat. Nah, ayat ini yang saya pakai untuk menolong menghapuskan pekerja anak-anak.
Ngerti nggak? Kan sekarang banyak yang murah bukan? Child labor itu, nah nggak bisa. Ini mereka ini, ya karena keadaan mereka mau kerja apa saja, pokoknya bisa minum, bisa makan. Mereka dikejar dekat-dekat, lelah, nggak ada istirahat. Kembali ke ayat 2. Milik pusaka kami beralih pada orang asing, rumah-rumah kami kepada orang asing. Jadi home-nya nggak ada anak-anak itu. Karena dimiliki oleh orang asing. Kemana ya papa mamanya nggak tahu ada di mana. Ayat 6. Kami mengulurkan tangan kepada Mesir. Mesir itu lambang dunia. Dan kepada Asyur untuk menjadi kenyang dengan roti. Asyur itu dewa Molok ya. Dewa yang makan bayi-bayi itu. Dan terjadi ini aborsi. Nah ayat 7 saudara. Ini loh yang kita harus selamatkan mereka. Ayat 7. Coba perhatikan. Ayat 7 saya minta saudara perhatikan. Bapak-bapak kami bagaimana? Baca. Bapak-bapak kami bagaimana? Berbuat dosa. Ini free sex. Mereka tidak ada lagi. Dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Kasihan gak lihat mereka ini. Sampai kayak begitu nasib mereka. Nah itu kita harus selamatkan mereka. Saudara saya mau tekankan ini. Mereka ini pasti nakalnya luar biasa. Kebanyakan. Kalau nakal pasti. Kebanyakan. Maaf hidupnya jorok, nggak karu-karuan. Ya habis, nggak ada yang ngurus. Tapi begitu kasih itu nyata buat mereka. Aduh pemulihannya luar biasa. Pasal 4. Ratapan pasal yang keempat. Mulai 1. Sungguh pudar emas itu. Emas murni itu berubah. Batu-batu suci itu terbuang di pojok tiap jalan. Hebat Tuhan itu. Emas murni berubah. Nanti berubah jadi apa di ayat 2. Masih ayat 1. Batu-batu suci. Nah, di pasal 4, Yeremia itu menggambarkan anak-anak itu seperti batu-batu. Emas itu tadi. Batu-batu suci itu terbuang di pojok tiap jalan. Saya berikan 3 pertanyaan kepada saudara. 1. Kalau ada kata pojok tiap jalan, bisa bayangkannya tempatnya. Biasanya yang kumpul di situ orang tua atau anak muda? Anak muda. Biasanya siang atau malam? Malam. Yang 3, positif atau negatif yang buat kebanyakan? Nah, itu ayat. Siapa pernah ingat kisahnya Yeftah? Bapaknya kan melacur. Terus pelacur ini punya anak, ya Yeftah. Anaknya dibawa pulang. Dibaca di rumah Hakim-Hakim 11. Bawa pulang, anak kandungnya Yeftah marah. Kamu anak perempuan lain. Nggak dapat warisan dari kami. Terus mereka ngusir. Yang kandung ini ngusir. Yang tiri ini. Ditulis di ayat 3, Hakim-Hakim 11. Maka berkumpullah Yeftah di tanah Top. Dengan perampok-perampok yang berpetualang. Jadi ternyata ribuan tahun yang lalu, semua anak tertolak, itu pasti rusak. Karena diusir. Nggak ada home buat mereka. Ya udah, di jalanan rumah mereka. Anak-anak cuma butuh surga kok, bukan butuh iPad, nggak butuh ini, nggak butuh itu. Kalau surga itu ada di rumah, mereka tenang di rumah. Kalau surga nggak ada di rumah, mereka cari surga di luar rumah. Dan apa yang terjadi kalau mereka cari surga di luar rumah? Neraka yang mereka dapat. Itu ayat yang kedua. Ayat 1. Anak-anak Sion yang berharga, yang setimbang dengan emas tua, sungguh mereka dianggap belanga-belanga tanah, buatan tangan tukang periuk. Kalau ada orang Jawa, ini katanya kereweng gitu. Pecahan tanah liat. Dari emas bisa jadi belanga tanah. Aneh. Nah ayat 3 lebih gila lagi. Serigala pun memberikan teteknya dan menyusui anak-anaknya. Tetapi putri bangsaku telah menjadi kejam seperti burung unta di padang pasir. Serigala saja binatang sadis tahu sayang anak, tapi manusia buang anak. Berapa kali kita dengar di tong sampah, di toilet umum, betul nggak? Aduh, kasihan sekali mereka. Dibunuh, dikali. Siapa yang ngurus mereka? Ayo mulai hari ini, saudara pikirkan ini. Lidah bayi melekat pada langit-langit karena kehausan. Anak-anak minta roti, tapi tak seorang pun yang memberi. Hancur hidup mereka. Nah kita ini waktunya kita menolong mereka. Ayat 10 ayat terakhir. Dengan tangan sendiri, wanita yang lemah lembut memasak kanak-kanak mereka. Ngeri. Untuk makanan mereka tatkala runtuh putri bangsa. Secara jasmani ada loh ibu makan anak. Kita tahu berapa kali kejadian. Tapi secara rohani, berapa banyak orang tua jual anak untuk seks supaya bisa makan. Betul nggak? Karena nggak ada duit. Jadi betul-betul orang tua makan anak ya terjadi ini. Nah, ini yang kita harus perhatikan. Jadi kalau ingin memulihkan bangsa ini, ayo pulihkan anak-anak ini.
Dengan memberi susu secara jasmani, roti jasmani, susu rohani, rumah jasmani. Ayo kita berikan. Percayalah Papa di surga akan terlibat dengan kita semua kalau ini kita kerjakan. Dan itu saya buktikan sampai hari ini. Saya sudah lebih dari 35 tahun melakukan pekerjaan ini. Dan sungguh satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Maka itu ayo, nggak kebetulan kita berkumpul saat ini, maka surga akan turun ke Tuhan memberi.